dampaknya ekonomi. Tapi izinkan saya menanyakan ini, bagaimana diskusi di internal PCO terkait itu, bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa Indonesia memang ada di tengah, seperti kata Pak Prabowo, non-blok, tapi kita mengunjungi Rusia dan tidak datang ke G7 begitu, Mas Fitra? Iya, Pak Prabowo dalam setiap pernyataannya selalu mengedepankan prinsip tidak ada aliansi, kita selalu berada di tengah. Dan itu ditegaskan lagi dalam pertemuan kemarin di Rusia, bahwa kedatangan ke forum di Rusia itu ya karena memang masalah administrasi saja. Mereka mengundang terlebih dahulu baru G7 dan ya first thing first. Jadi ketika diundang ya datang gitu. Semudah itu sebenarnya penjelasannya. Di sisi yang lain ya Presiden juga sebenarnya juga melihat bahwa forum G7 itu juga penting ya. Dan tapi permasalahannya adalah masalah constraint waktu dan juga tempat. Itu hanya sesederhana itu sebenarnya. Jadi masyarakat seharusnya tidak kemudian meragukan positioning pemerintah mewakili Indonesia begitu ya? Betul, betul. Dan itu ditegaskan kembali dalam pidato beliau ya, di forum tersebut bahwa ya ketika saya diundang ke sini ya karena memang undangannya datang terlebih dahulu baru kemudian G7 datang. Sepertinya itu yang sangat digarisbawahi secara tebal begitu oleh Presiden saat itu ya. Oke, Mas Fitra, saya masuk ke soal kekhawatiran kita bersama, soal bagaimana dampak harga minyak terutama, karena data yang kami dapatkan setelah serangan harga minyak mencapai 75 US dollar per barelnya dan bisa kemudian meningkat hingga angka 90 sampai 110 kurang lebih. Apa yang bisa disiapkan pemerintah, Mas, terkait dengan dampak itu terutama untuk ekonomi Indonesia? Ya, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang, harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Dan ini sudah disampaikan Presiden semenjak awal tahun ya, bahkan sering sekali menyampaikan kondisi-kondisi kemungkinan terburuk yang mana membuat tanggung jawab dan kemudian prioritas-prioritas pemerintah adalah ke program-program yang sifatnya ketahanan pangan, ketahanan energi dan seterusnya. Dan oleh karenanya kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan misalnya, Mas Bram, di kuartal 1 tahun ini pertumbuhan dari sektor pertanian itu 10,53%. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat refleksi dari proses ketahanan pangan tersebut di angka inflasi year on year yang terbaru 1,6%. Dan itu di bawah target pemerintah bahkan ya. Dengan demikian maka ini menjadi satu faktor mitigasi untuk kejadian-kejadian yang di luar rencana. Salah satunya adalah kejadian-kejadian internasional seperti ini. Dan tentunya intervensi fiskal juga merupakan salah satu bagian dari rencana. Itu tadi dari sisi produktif atau kapasitas produktif. Dari sisi fiskal, target makro di tahun ini 82 US dollar per barrel. West Texas Intermediate 75 US dollar per barrel. Kemarin Brent bahkan sudah menyentuh 80 US dollar per barrel. Tapi trajektorinya ketika kita melihat semakin ke depan ya beberapa hari ke belakang itu trajektorinya bukan meningkat malah turun ya. Jadi karena memang ada kecenderungan di market juga melihat ada kecenderungan deeskalasi. Bisa lihat juga dengan adanya patokan harga minyak dunia untuk 6 bulan ke depan itu kembali lagi ke level 60 US dollar per barrel. Tapi ketika eskalasi nanti akan berubah, bukankah itu juga kecenderungannya akan berubah begitu, Mas Fitra? Betul. Nah, saya berbicara dulu dari sisi market sudah melihat bahwa ini akan short lived. Setidaknya itu keyakinan pasar sehingga kalau kita lihat memang ada tekanan tapi tidak sangat signifikan. Tetapi tentunya kita juga harus sadar bahwa akan ada kemungkinan terburuk. Salah satu kemungkinan terburuk yang juga bisa punya implikasi kepada kenaikan harga minyak dunia adalah ditutupnya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah lalu lintas 18 sampai 21 juta barrel per day lewat situ. 20% ekspor minyak mentah dunia. Betul, 20% dari total konsumsi juga minyak dunia. Sehingga itu dari hasil simulasinya bisa menghadirkan kenaikan harga minyak dunia sampai 100 dan 110 US dollar per barrel. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dari sisi fiskal itu simulasinya setiap ada $1 kenaikan dari harga patokan makro yang 82, sekarang itu masih di bawah ya. Tapi kalau misalnya sudah 83, 84 dan seterusnya, itu setiap kenaikan 1 US dollar bisa menghadirkan 2-3 triliun tekanan fiskal. Dan jadi kalau kita melihat gini, itu net off-nya. Sebenarnya dengan kenaikan atau potensi kenaikan harga minyak dunia, itu juga menghasilkan revenue. Tapi di sisi yang lain potensi belanjanya jauh lebih tinggi, sehingga net off-nya 2-3 triliun rupiah. Nah, kalau sudah sampai 100 atau 110
US dollar per barrel, berapa intervensi fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah? Itu sudah masuk dalam skenario antara 54 triliun untuk 100 US dollar per barrel hingga 84 triliun untuk 110 US dollar per barrel untuk kemungkinan terburuknya. Jadi skenario fiskal tadi memang sudah disiapkan gitu ya, ketika memang kondisi akan semakin memanas di sana. Betul, jadi kalau kita kembali lagi Mas Bram ke awal tahun ketika pemerintah mengeluarkan Impres 1 2025, bagaimana belanja itu difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya produktif dan sifatnya lebih ke mitigasi risiko. Dan oleh karenanya kita memiliki cadangan fiskal yang cukup baik ya, sehingga bisa melakukan stimulus-stimulus atau subsidi-subsidi untuk bisa mengantisipasi gejolak-gejolak global ya. Salah satunya yang sudah dikeluarkan di kuartal kedua tahun ini 24,4 triliun sebenarnya ini untuk tarif Trump. Tetapi sebagai presiden bahwa pemerintah sudah melakukan stimulus sebagai add-on dari belanja pemerintah di tahun ini untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap krisis, terutama krisis internasional, dan itu bisa saja dilakukan kembali di kuartal 3 atau kuartal keempat. Gitu. Berarti artinya tetap sudah disiapkan bantalan-bantalan tadi ya. Mas, ini saya juga perlu mengkonfirmasi kepada Anda. Satu statement yang kemudian menurut saya menarik untuk dikonfirmasi kepada Anda adalah soal keyakinan atau statement begitu ya dari mantan Menteri SDM Archandra Tahar mengatakan sebetulnya persepsi pasar itu terbentuk dari situasi politik yang tidak menentu, bukan hanya soal supply dan demand. Artinya kami awam menganggap ini juga sangat mengkhawatirkan, apalagi dengan kondisi yang akan semakin khawatirnya akan semakin lebih buruk. Betul sekali Mas Bram. Jadi kalau kita melihat bagaimana pergerakan atau perilaku dari harga minyak dunia itu menyerupai pergerakan indikator di sektor keuangan yang mana sangat sensitif terhadap isu-isu negatif. Nah, kalau kita lihat dalam pergerakan sekarang sebenarnya dari sisi teknis di Selat Hormuz itu cuma drop sekitar 1% aktivitasnya. Tidak terlalu berdampak? Tidak ada dampak yang cukup serius. Bahkan kalau kita lihat map dari logistik di Selat Hormuz sekarang itu masih ramai sampai jam ini juga. Tidak ada pergerakan yang kemudian terhambat. Atau jangan-jangan masih kondisi hari ini, tapi kita tidak tahu ke depannya. Ya betul, kan ada kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Nah, kemungkinan-kemungkinan buruk ini kan belum terrealisasi. Itu sudah memicu kekhawatiran dan pada akhirnya memicu antisipasi liar. Oleh karena kita bisa melihat refleksinya di harga minyak dunia. Meskipun secara teknis belum ada hal yang sangat mengkonstrain ya, baik itu dari sisi supply, dari sisi logistik, demand-nya juga sebenarnya masih belum terlalu berubah. Tetapi kalau kita lihat dalam 2 minggu bergerak dari 64 US dollar per barrel untuk Brent itu menjadi bahkan sempat menjadi 80 US dollar per barrel. Nah, begitu juga ketika ada sentimen positif, ketika kita melihat ada kecenderungan deeskalasi, market juga melihat bahwa ini berarti harga minyak dunia harus kembali turun. Dan itulah yang terjadi ketika sempat menyentuh 80 sekarang 78 lagi. Bahkan kalau saya tadi sempat mencuplik data 6 bulan ke depan itu sudah kembali lagi ke 64 US dollar per barrel. Nah, makanya saya melihat bahwa market sudah mulai memprice in ada faktor deeskalasi ya di kondisi geopolitik terkini. Harapannya memang bisa dikunci ya di angka 60-an itu tidak sampai 70. Saya ke Mas Yan. Lebih dahulu Mas, ternyata kalau data Mas Yan tadi ternyata banyak yang riding the wave, kemudian juga ikut mengkritisi pemerintah membandingkan kondisinya dengan yang ada hari ini. Saya harus menanyakan itu ke Anda, apa komentar PCU soal itu? Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah dalam konteks untuk persiapan dari segala kemungkinan-kemungkinan terburuk. Seperti misalnya ya, kenapa kita fokus kepada ketahanan pangan, ketahanan energi, juga melibatkan militer dalam konteks teritorial dan seterusnya. Karena siapa yang paling bisa tahan terhadap perang, endurance-nya itu ditentukan berapa banyak sumber daya yang bisa kita miliki. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara dari sisi ketahanan pangan, tadi saya sempat cuplik datanya. Di kuartal 1 tahun ini, pertumbuhan sektor pertanian 10,53%. Di Bulog sudah ada cadangan beras kita 4 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Dan kalau kita lihat refleksi di angka inflasi nasional, 1,6% year on year. Artinya apa? Kalau ada kemungkinan-kemungkinan terburuk itu terjadi, itu kita sudah siap dengan segala aspek ketahanan pangan yang merupakan bagian, kalau Mas Bram bisa melihat Asta Cita, poin nomor 2 adalah ketahanan keamanan yang berikutnya diikuti oleh ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan seterusnya. Yang mana itu merupakan bagian dari swasembada pangan gitu. Betul. Dan itu merupakan bagian dari pertahanan semesta. Gitu. Jadi dalam konteks inilah kemudian apa yang dilakukan oleh militer kita, TNI, itu ya sesuai dengan rencana-rencana terhadap kemungkinan terburuk tadi, yaitu civis pacem para belum. Jangka panjang begitu ya. Saya ke Prof. Fik lagi. Prof.